Bab 306, The Wild Things. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku meneguk seteguk air es, membiarkannya membasahi tenggorokanku sebelum berdiri kembali. Di sampingku, Caira meringis saat dia menelan cairan jernih yang mengalir ke air terjun di dekatnya. Aku terus mengamati sekeliling kami, berhati-hati untuk memastikan Leftut atau rombongannya tidak mengikuti kami. Kurasa mereka tidak akan mencoba dan menghadapi kita lagi, kata Caira santai, berjalan ke arahku. Akan menjadi jelas bahkan bagi anak-anak betapa tidak cocoknya mereka melawanmu. Kamu menahan dirimu dengan cukup baik di sana. Aku mengangkat alisku, mempelajari bangsawan ala Krian. Sepertinya kamu benar-benar tumbuh lebih kuat sejak kita tiba di zona ini. Sungguh jarang kau memujiku, Gray, katanya, menyipitkan matanya. Sayang sekali itu harus terdengar begitu merendahkan. Aku tidak bermaksud seperti itu, jawabku, tiba-tiba bingung. Permintaan maaf saya. Permintaan maaf diterima. Senyum tipis tersungging di ujung bibir merah jambu Caira. Sekarang mari kita ambil bagian portal sebelum masalah lain muncul. Terlalu damai di sini dan itu membuatku cemas. Mengangguk setuju, saya menunjuk ke arah serangkaian gua yang terbentuk di lereng puncak gunung. Kita hampir sampai. Kami berdua berjalan ke sisi lain sungai yang lebar, tiba di depan celah yang tidak jelas di antara dua gua yang lebih besar. Memimpin, saya masuk melalui pintu masuk, yang hampir tidak cukup lebar bagi saya untuk masuk ke samping. Gray, mau bantu saya? Aku menoleh ke belakang untuk melihat Caira terjebak di tengah jalan, berjuang untuk melepaskan bagian atas tubuhnya. Kau beruntung Regis tidak ada di sini, kataku sambil menyeringai sebelum menariknya bebas. Bahkan dengan ingatan 3 langkah yang membimbing kami ke arah yang benar, masih butuh setengah jam lebih baik untuk menavigasi terowongan berliku, yang bercabang beberapa kali saat kami masuk lebih dalam. Akhirnya, saya menemukan batu berkilauan yang menandakan perpecahan terakhir dan mulai menghitung 28 langkah pendek sebelum saya mulai menggali dengan tangan saya. Tersembunyi di lapisan pasir hitam adalah lempengan tipis batu putih dengan lebar sekitar 4 inci dan panjang 8 inci. Hanya 3 yang tersisa, kata Caira dengan napas dalam-dalam. Saya menyimpan potongan portal di rune dimensi saya. 1 langkah lebih dekat. Tiba-tiba, denyutan tumpul memancar dari punggung bawahku sebelum menggema dari intiku, membuatku tertekuk ke depan. Gray. Ini, baik-baik saja, gerutuku, berdiri kembali. Ini Regis lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi sepertinya dia mendekati apapun yang dia coba lakukan. Petik 2. Denyut nadi, yang baru saja dimulai sehari sebelumnya, telah tumbuh semakin kuat. Untungnya, mereka lebih merepotkan daripada apapun, tetapi saya benar-benar mulai khawatir tentang teman saya yang pemarah. Terbangun dari pikiranku, aku menoleh ke Caira yang telah menatapku dengan prihatin. Ayo pergi. Kami berdua berjalan diam-diam di atas butiran salju, setelah melakukan perjalanan beberapa mil dari gunung di mana kami telah menemukan bagian portal Shadow Claws. Kami menuju secara kasar ke arah desa Spearbeaks, berharap untuk mendapatkan potongan puzzle mereka dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang 2 potongan terakhir. Mengenai apakah mereka bersedia memberi kita informasi ini, saya tidak ragu untuk memaksanya keluar dari mereka setelah mengalami ingatan 3 langkah. Melihat ke bawah, saya fokus pada mainan buah kering yang diberikan Tristeps kepada saya, yang telah saya tarik untuk membuat saya sibuk saat kami berjalan. Meskipun frustasi tanpa akhir, saya tahu bahwa menguasai perhiasan anak-anak ini akan menjadi langkah pertama dalam menciptakan konstruksi ether saya sendiri. Aku menyatukan ether di sekitar tanganku sekali lagi sebelum memasukkan jari telunjukku ke dalam lubang kecil buah. Saya mulai mencoba memeras aura ungu melalui ujung jari saya dan masuk ke dalam buah. Saya hanya berfungsi untuk mendorong buah menjauh saat tonjolan ungu kusam terbentuk di atas jari saya. Berfokus sekeras yang saya bisa pada lubang kecil mainan, saya mencoba memanjangkan dan mempersempit ujung aura eterik yang mengelilingi jari saya, tetapi saya hanya bisa mendorongnya keluar sepersekian inci lagi sebelum menjadi menyakitkan. Saya diingatkan akan kemampuan Aether Cannon yang saya buat untuk bergerak melewati salju dan mencoba menggunakannya sebagai dasar. Kecuali, setelah cukup banyak ether berkumpul di titik pusat, ia meledak, membawa mainan itu bersamanya. Puff. Aku menoleh untuk melihat Caira memperhatikanku dengan senyum di matanya dan bibir terkatup rapat untuk menahan tawa. Apakah kamu sudah cukup frustrasi dengan itu untuk menembaknya dari tanganmu sendiri? Aku tidak melakukannya dengan sengaja, gerutuku, berlari beberapa langkah ke tempat mainan itu mendarat. Mainan ini terbukti lebih menantang daripada yang saya harapkan. Shadow Claws menghabiskan sebagian besar pelatihan masa kecil mereka dengan ini, dan itu memperhitungkan bakat bawaan mereka untuk kemampuan ini. Saya mengambil buah kering dan menggoyangnya sebelum kembali ke Caira. Begitu. Jadi, Caira berjalan ke arahku dan melingkarkan tangannya di atas tanganku dan mainan itu, dengan lembut mendorongnya ke bawah. Anda tidak akan mendapatkan ini dalam rentang beberapa jam, terutama ketika setengah dari otak Anda sibuk mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah kamu mendapatkan kebijaksanaan di samping tandukmu? Aku mengejek. Itu diskriminasi, cemberut Caira. Dan tidak, saya tidak melakukannya. Orang-orang cenderung tumbuh agak cepat ketika masa kecil mereka sulit.
Mau tak mau aku setuju saat aku mengingat kembali masa kecilku, baik sebagai Grey maupun sebagai Arthur. Lelucon saya agak tidak sensitif. Maaf. Apakah tandukku terlihat aneh bagimu? Caira bertanya, mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahku. Saya selalu menyembunyikannya dari semua orang kecuali mentor saya, dan dia juga memiliki tanduk. Aku melangkah pergi. Mereka tidak terlihat aneh padamu. Hanya saja saya belum benar-benar memiliki pengalaman positif dengan orang-orang yang memiliki tanduk. Caira mengangkat alis, mata merahnya yang tajam semakin penasaran. Pengalaman macam apa? Caira berhenti dan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Betapapun tertariknya saya untuk mengetahui lebih banyak tentang Anda, saya lebih suka Anda memberitahu saya begitu Anda merasa lebih nyaman. Petik 2. Aku menghargainya, jawabku, menyelipkan mainan buah kering itu kembali ke rune dimensiku. Tapi aku tidak, aku berhenti sejenak, menatap ke kejauhan. Apa itu? Caira berbalik untuk memeriksa cakrawala. Sepertinya badai lain, yang naik dari tanah. Dia benar, itu memang terlihat seperti badai, kecuali tidak ada awan di langit. Di atas kami, hamparan biru gletser masih dicat dengan warna aurora di atas jajaran pegunungan yang tak berujung. Di tanah, salju ditendang, berputar-putar seolah-olah di tengah badai salju. Tapi masalah sebenarnya adalah bahwa itu menuju ke arah kita, dan mendekat dengan cepat. Gelombang. Visi saya berubah menjadi kobaran api jalur ungu saat saya secara naluriah bersiap untuk menggunakan langkah dewa, tetapi saya menahan diri. Badai, itu tidak bergerak dalam bentukan alam apapun, tetapi tampak seperti menenun, hampir seolah-olah hidup. Sebagian dari diriku sebenarnya merasa lega bahwa itu mungkin musuh. Sejauh ini, rintangan paling berbahaya yang kami hadapi di zona ini adalah cuaca, dan itu bukan sesuatu yang bisa saya lawan, apalagi menang. Memutuskan untuk menghadapi apapun yang mendekati kita daripada menyia-nyiakan God Stepping hanya untuk mengikuti kita, aku menarik Caira mendekat. Bersiaplah, kataku, menyelubungi diriku dalam ether saat Caira melakukan hal yang sama dengan mana. Saya menggali tumit saya ke salju dan bersiap untuk benturan, tetapi alih-alih menyapu kami, badai salju mengelilingi lokasi kami. Setelah cukup dekat, saya bisa melihat bentuk-bentuk eterik yang bergerak di awan salju, dan saya menyadari ini pasti apa. Hal-hal liar, gumamku. Makhluk hantu yang terbuat dari salju dan es yang tersuspensi dalam tornado ether melepaskan diri dari badai salju dan bergegas ke arah kami. Itu mengingatkanku pada hantu jahat yang merasuki ada di ruang cermin, kecuali benda ini memiliki tanda kepemilikan tanah itu sendiri, hidup sebagai semacam golem salju, angin puyuh tak berbentuk dari ether sadar. Lusinan, mungkin ratusan, binatang aether identik membentuk badai yang mengelilingi kami. Melapisi diriku di lapisan ether yang lain, aku menerjang ke depan untuk memenuhi konstruksinya. Tinjuku menembus salju dan ether, tapi itu hanya beriak seperti air dan berputar kembali saat aku melewatinya. Sebuah lengan tipis yang berakhir dengan 3 cakar dingin menebasku. Tepat saat tinjuku menembus tubuhnya, cakarnya bergerak menembus tubuhku, tidak terhalang oleh penghalang eteriku. Meskipun mereka tidak meninggalkan luka fisik, garis api dingin membakar di sisi saya. Aether membanjiri inti saya untuk menyembuhkan luka yang dirasakan. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Aku menggonggong, tepat saat Caira meledak ke depan, pedangnya menembus tubuh golem. Serangannya, bagaimanapun, bahkan kurang efektif daripada pukulanku. Itu menebasnya dengan lengan cakar kedua, memaksanya untuk melompat mundur. 2 lengan lagi menyatu dari tubuhnya yang bersalju, keduanya mengulurkan tangan untukku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saya mencoba meraih pergelangan tangannya, tetapi tangan saya hanya menutup di atas salju yang menggantung, cakarnya menarik garis kembar rasa sakit dingin di sepanjang sisi tubuhku, memaksa tubuhku untuk kembali menyembuhkan lukanya. Dan menguras ether saya dalam prosesnya, saya menyadari. Sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk keluar, Regis, geramku, merasakan kehadirannya menyerap lebih banyak kadanganku yang sudah berkurang. Menghindari cakar makhluk itu, aku menyatukan ether ke tangan kananku. Mengandalkan hanya pada saluran yang telah saya tempa sendiri tanpa bantuan kemampuan alami Regis untuk menarik ether, butuh lebih banyak waktu untuk mengumpulkan jumlah energi yang sesuai. Setelah melakukannya, aku mengangkat tanganku, sekarang terbungkus dalam nimbus cahaya ungu, dan melepaskan ledakan ether ke golem salju terdekat. Meriam aether tidak hanya merobek golem salju yang telah kubidik tetapi 3 lagi di belakangnya, mendistorsi kabut aeterik yang menahan mereka sebelum tubuh beku mereka hancur berkeping-keping di salju. Aku mengernyit pada penurunan tiba-tiba dalam cadangan etherku, dan semuanya hanya untuk membunuh segelintir golem. Tatapanku melintas ke Caira saat aku merasakan aura menindas dari api jiwanya, yang menyelubungi pedangnya dalam api hitam. Dia mengayun lebar, membelah 3 golem ether. Api jiwa di sekitar senjatanya menyebar melalui pusat makhluk eterik, menggerogoti salju dan es yang ditangkap. Namun, saya masih bisa melihat kabut keunguan, dan mereka sudah mengumpulkan salju dari tanah untuk membentuk tubuh baru. Caira memperhatikan juga, tetapi tetap tenang. Sepertinya yang paling bisa kulakukan adalah menghentikan mereka. Apakah kamu mempunyai rencana? Aether Cannonku sepertinya menghancurkan mereka untuk selamanya, tapi aku tidak punya cukup aether untuk membunuh mereka semua, kataku sambil menghindari sepasang golem salju. Caira mendorong ke depan, menghancurkan tubuh golem lain dengan soul fire-nya. Aku akan mengikuti petunjukmu.
Hemat mana dan tunda sebanyak yang kamu bisa, jawabku sebelum berbalik dan mengunci tatapan dengan bangsawan Alakrian. Dan terima kasih. Kami berdua ingin keluar dari sini hidup-hidup, Gray, jawabnya sebelum mengalihkan fokusnya kembali ke gelombang golem yang muncul dari salju dan mengelilingi kami. Gelombang. Aku mengamati tekanan golem, tiba-tiba khawatir kami mungkin secara tidak sengaja menghancurkan potongan portal, tapi aku tidak bisa melihat menembus salju yang bertiup dan ether untuk menemukannya. Apakah mereka hanya akan membawanya kemana-mana? Mungkin itu disembunyikan di penyimpanan ekstra dimensi. Skenario terburuknya adalah mereka menyembunyikannya di bawah salju di suatu tempat yang tidak akan pernah kita temukan. Menghindari cakar yang menggesek, aku menusukkan tanganku ke dada golem yang menyerang. Aether berdesir di sekitar tinjuku, tetapi makhluk itu tampaknya tidak terpengaruh. Mungkin itu adalah refleks dari belajar bertarung melawan Chimera dan cara lian, tapi tanpa memikirkannya aku mulai menyerap tornado ether ke tanganku. Golem itu menggigil, dan decitan logam yang keluar darinya membuat gigiku merinding. Saat aku menarik aethernya, beberapa pasang cakar menempel di sisi dan punggungku dari saudara-saudara golem, mengirimkan sentakan rasa sakit yang mengejutkan melalui diriku. Merasakan inti saya terisi kembali, saya menyeringai melalui rasa sakit. Pasokan aether yang baru saya temukan berarti saya bisa sedikit lebih sembrono dalam penggunaan saya. Aku mendorong keluar, menyatukan sebanyak mungkin ether ke dalam lapisan tipis yang mengelilingi tubuhku. Penghalang itu semakin tebal, sekarang memancarkan cahaya ungu di atas salju yang terinjak-injak di sekitarku. Sebuah cakar turun dari atas dan aku mengangkat tanganku secara naluriah untuk memblokirnya, dan bentuk hantu dari golem itu bentrok dengan penghalang. Terlepas dari retakan yang terlihat pada aura pelindungku di mana cakar itu mengenaiku, itu gagal menembusnya. Mengambil keuntungan dari pembukaan golem, aku memasukkan tanganku ke tubuhnya. Aku menyerap ether sekali lagi melalui tanganku, yang terbungkus energi ungu. Seperti sebelumnya, golem mulai mengeluarkan jeritan tajam dan membeku di tempat, sedikit gemetar. Menangkap gerakan golem lain dari sudut mataku, aku mencelupkan di bawah tebasan horizontalnya dan, dengan tanganku yang lain, melakukan hal yang sama pada makhluk es kedua. Mereka terus mati-matian mencakarku, menciptakan lebih banyak retakan di penghalang eterikku sampai hancur, menghilang dari keberadaan. Namun, pada saat itu, sudah terlambat bagi para golem. Selama 10 napas yang diperlukan untuk menarik aether mereka, semakin banyak golem mengelilingiku, 2 golem yang kukuras menghilang, jeritan mereka tiba-tiba terputus saat salju yang membentuk bentuk fisik mereka dilepaskan dari tornado kecil dan melayang perlahan ke tanah. Sebelum aku punya cukup waktu untuk menyulap kafan lain yang cukup tebal untuk melindungiku dari golem, satu set cakar es berhasil menangkapku di pinggul kiriku sementara yang lain menebas punggungku. Rasa sakit yang membekukan mendorong tubuhku untuk menyembuhkan lukaku sekali lagi, menguras cadanganku. Sebelum lebih banyak lagi yang berkumpul di sekitarku, aku melepaskan kubah tekanan eterik, berhati-hati agar tidak mencapai tempat Caera bertarung. Golem yang mengelilingiku menegang di hamparan ungu yang meliputi ruang di sekitar kami, memberiku kesempatan untuk melompat ke golem lain dan mulai mengeringkan eternya. Aku bisa melihat efek mantraku pada golem, kabut ungu yang menyatukan wujud mereka bergetar dan terdistorsi. Di luar kubah, Caera berputar, menangkis, menenun, dan memotong seperti ahli pedang, setiap serangan tepat membakar tubuh golem, dan setiap langkah membawanya keluar dari jangkauan cakar yang menggesek. Namun, saya dapat dengan jelas melihat samar-samar ether berkumpul di sekelilingnya, beberapa sudah membentuk kembali tubuh baru. Daripada menyia-nyiakan ether membentuk penghalang baru di sekitarku, aku mencari perlindungan di tempat lain. Menyalakan langkah dewa, aku melintas ke tempat Caera bertarung dan mengarahkan tanganku ke dalam gumpalan kabut eterik yang mencoba membentuk badan salju. Jauhkan golem dariku sementara aku menyerap golem yang tidak memiliki tubuh. Saya berteriak. Caera beraksi, menempel di dekatku dan berubah menjadi angin puyuh kehancuran. Kami berdua melanjutkan ini selama berjam-jam, Caera dengan hemat menggunakan soul fire-nya untuk menghancurkan tubuh golem sementara aku menyerap energi yang cukup untuk mengeluarkan ledakan eterik sebelum mengulangi prosesnya lagi. Masalahnya adalah, sementara saya bisa terus mengisi cadangan ether saya, pasangan saya tidak bisa. Aku bisa melihat gerakannya melambat, dan api jiwa yang menyarungkan pedang merahnya berkedip lemah. Ayunan di atas kepala Caera menjadi pendek, membuatnya terbuka untuk golem di belakangnya untuk menyerang. Berkat pengajaran unik 3 langkah, aku dapat langkah dewa tepat waktu untuk membawa diriku sendiri di antara golem dan Caera. Mencengkeram bangsawan Alakrian di dekatku, aku menggertakkan gigiku saat sejumlah rasa sakit dingin menyapu punggungku. Mata Caera melebar karena terkejut. Gray. Tidak apa-apa, aku akan sembuh sementara kamu tidak, aku mengerahkan saat aku melepaskannya. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Tidak lama lagi, Caera mengakui. Dengan anggukan, kami berdua melanjutkan strategi kami sekali lagi, tapi kali ini dengan kecepatan yang lebih lambat. Sementara saya bisa menghancurkan golem secara permanen, butuh waktu bagi saya untuk menyerap mereka sepenuhnya. Saya membutuhkan Caera untuk menghancurkan tubuh mereka dan melindungi saya saat saya melakukannya. Dengan cadangan internal saya habis, saya fokus untuk membangun ledakan ether lainnya. Itu meledak dari tanganku untuk menelan lusinan golem yang membentuk badai salju di sekitar kami, memberiku pandangan sekilas tentang zona di luar.
Kemudian sesuatu berubah. Badai salju yang bertiup dalam lingkaran di sekitar kami bergetar, dan beberapa lusin bentuk di dalamnya saling menekan sampai tampak seperti gumpalan ungu tunggal di dalam dinding putih. Apa yang keluar dari salju yang menyetir bukanlah angin puyuh salju dan es yang sedikit, itu bahkan bukan tornado. Sosok itu setidaknya setinggi 12 kaki ke belakang. Ia memiliki bentuk bearish yang lebar, tetapi berjalan dengan 6 tungkai berotot, masing-masing berujung dengan cakar ether yang berkilauan. Paruh es murni yang panjang seperti tombak menonjol dari kepalanya yang bulat dan tidak berbentuk. Monstrositas yang dihasilkan tampak seperti penggabungan dari Spear Beasts, Shadow Claws, Ghost Bears, dan Four Fists, kecuali beberapa kali lebih besar. Lebih buruk lagi, itu tidak sendirian. Lusinan golem salju telah berkumpul untuk membentuk 3 patung salju yang mengerikan ini. Tidak ada pilihan sekarang. Kami tidak terkepung lagi. Menjauhlah sejauh mungkin selagi aku menahannya, tuntutku, menyalakan Rune of Destruction dan berdoa agar aku tetap menjaga kewarasanku setelahnya. Aku masih bisa. Silahkan. Aku mendesak. Pikiranku membayangkan bayangan tubuh Caera yang akan terbakar dari apiku kembali di zona cermin. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Caera mendecakkan lidahnya, tapi dia mulai pergi saat nyala api ungu muncul, menari-nari di udara di sekitarku. Saat kehadiran kehancuran yang gelap dan samar mulai mengganggu pikiranku, denyut nadi lain memancar dari intiku, kali ini dengan kekuatan yang membuatku berlutut. Darah mengalir ke kepalaku, berdegup kencang di telingaku. Aku hampir tidak bisa melihat Caera memanggil namaku di belakangku. Kehadiran yang sangat familiar muncul dari intiku, membawa kehadiran gelap Destruction bersamanya. Kemudian bayanganku di bawahku melebar, mengambil bentuk binatang sebagai cakar raksasa seukuran badanku muncul dari tanah yang teduh. Sepasang mata ametis yang tajam terbuka dan menatapku sebelum geraman gemuruh terdengar di atas hiruk pikuk angin dan salju. Merindukanku, putri.